Yang nomor 2 halaman 43 selanjutnya yaitu Nabi menghadapi mereka dengan lapang dada, sabar, lemah lembut, dan mudah memaafkan. Jadi sifat Nabi itu memang sifatnya memiliki sifat yang lemah lembut dan mudah memaafkan. Itu tidak seperti orang-orang biasa yang ketika diberikan digoda, maksudnya itu diolok-olok, diejek ataupun lain sebagainya, dia langsung marah. Tapi Nabi tidak. Nabi itu memiliki sifat lapang dada, sabar, dan lemah lembut. Nah itu. Kemudian selanjutnya nomor 3 yaitu orang yang paling parah mengganggu Nabi adalah yang pertama Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ada footnote-nya 10. Nah, itu ada angka 10 itu namanya footnote. Nah, ada Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Al-Walid Al-Mughirah. Nah, Abu Jahal pernah itu ada footnote 10 halaman 43 nomor 10 itu yang bawah suatu ketika dia melihat Nabi sedang sholat, lalu dia melarang beliau. Nabi marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menggertaknya. Nah, jadi digertak sama Nabi karena Abu Jahal ini menghalang-halangi Nabi untuk sholat. Dia pun berkata, apakah engkau akan menggertak aku, padahal engkau tahu bahwa aku adalah orang yang kaya raya. Kemudian Allah menurunkan ayat sebagai ancaman baginya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyada'u nadiyah sanada'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, yang surat Al-Alaq ayat 15 sampai 19. Artinya, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Halaman 44. Sekali-kali janganlah kamu patuh padanya. Maksudnya Nabi dilarang untuk patuh pada Abu Jahal. Dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Nah, surat Al-Alaq ayat 15 dan 19. Jadi memang godaan-godaan orang-orang kafir Quraisy itu sangat jahatlah kepada Nabi. Selalu mengganggu Nabi. Kemudian ada kisah yang selanjutnya yaitu kisah Abu Lahab. Di halaman 44 halaman. Nah, ini yang nomor 11 itu footnote nomor 11, yaitu dia pernah meletakkan kotoran di depan pintu rumah Nabi. Nah, Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi dia ini tidak beriman kepada Nabi dan dia sering mengganggu Nabi. Padahal rumahnya itu berdempetan dengan rumah Nabi. Jadi rumahnya itu tangganya Nabi, Abu Lahab itu pamannya. Nah, terus gangguannya yaitu meletakkan kotoran di depan rumahnya Nabi sengaja. Kembali lagi ke halaman 44. Dan di antara gangguan yang dia lakukan adalah suatu ketika dia melihat Nabi sedang melakukan sholat. Kemudian dia mencekik leher beliau dengan sangat keras. Datanglah Abu Bakar menyelamatkan Nabi sambil berkata, apakah kamu hendak membunuh seseorang hanya karena dia berkata Tuhanku Allah, sedangkan dia datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu? Nah, seperti itu. Jadi Abu Lahab itu pernah suatu ketika mencekik leher Nabi. Terus Abu Bakar datang
dan membela Nabi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid dan Al-Walid Al-Mughirah. Halaman 44 nomor 12. Dialah yang diceritakan Allah dalam firman-Nya, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda." Surat Al-Mudaththir ayat 11 sampai 13. Artinya, biarlah aku bertindak terhadap orang yang aku menciptakannya sendiri, dan aku jadikan harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia. Surat Al-Mudaththir. Pernah suatu ketika Uqbah bin Abi Mu'aid ini adalah orang yang berani mengganggu Nabi. Nah, suatu ketika ada ketika Nabi sholat di dekat Ka'bah, kemudian ada Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy di sekitarnya. Ada Abu Jahal dan orang-orang sedang nongkrong melihat Nabi sedang sholat. Kemudian ada salah satu orang di antara golongan orang-orang tersebut berkata, "Siapa yang berani mengambil kotoran unta untuk diletakkan di atas punggungnya Muhammad?" Gitu katanya. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid ini benar-benar melakukan itu. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid ini mengambil kotoran unta, kemudian ketika Nabi sujud diletakkanlah kotoran itu di atas lehernya, di antara kedua pundaknya. Nah, Nabi terus sujud, tidak berdiri-berdiri sampai akhirnya Fatimah datang membersihkan itu kotoran, mengangkat, kemudian Nabi melanjutkan sholatnya. Nah, setelah sholat itu Nabi berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Kemudian orang-orang, kata Abdullah bin Mas'ud, sebenarnya orang Abu Jahal sama golongannya itu tahu kalau doanya Nabi itu pasti mustajab. Maka benar, ketika perang Badar, orang-orang yang didoakan Nabi itu terbunuh dan mati dalam keadaan kafir. Nah, itu salah satu gangguan yang dilakukan Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian selanjutnya yaitu halaman 45 nomor 4. Sungguh Allah telah menurunkan siksa. Nah, ini siksa. Sebagaimana footnote nomor 13 yang paling bawah itu, halaman 45 yang paling bawah, kita baca, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Inna kafainakal mustahzi'in, Al-Hijr ayat 95. Artinya, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Nah, kita lanjutkan kembali ke nomor 4. Yang paling atas itu, halaman 45 nomor 4. Sungguh Allah telah menurunkan siksa kepada orang-orang yang mengejek Nabi. Tepatnya setelah beliau hijrah, di antara mereka ada yang mati dibunuh dan ada yang mati karena terserang penyakit. Jadi Allah memberikan azab di dunia kepada mereka-mereka yang mencela Nabi, menghina Nabi, mengganggu Nabi dengan gangguan-gangguan yang sangat tidak sopan dan sangat tidak elok. Maka mereka mendapatkan hukumannya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang-orang Quraisy setelah melihat terus berlangsungnya dakwah Nabi dan pembelaan paman beliau? Nah, ketika orang Quraisy melihat terus berlangsungnya dakwah Nabi dan pamannya Nabi tetap membela, lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan yaitu orang-orang Quraisy akhirnya mengganggu Nabi.
Bagaimana beliau menghadapinya? Nah, beliau menghadapi tentu dengan lapang dada, mudah memaafkan dan lemah lembut. Siapakah yang paling keras mengganggu beliau? Nah, siapa? Yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, dan Uqbah bin Abi Mu'aid, nah, dan Al-Walidul Mughirah tadi. Apakah Allah menurunkan siksa kepada orang-orang yang mengejek beliau? Ya, Allah memberikan siksa ketika dia di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan halaman 46. Ringkasan. Kaum Quraisy mulai menyakiti Nabi. Beliau menghadapi mereka dengan tenang dan penuh kesabaran. Orang yang paling keras dalam memusuhi beliau adalah Abu Jahal, Abu Lahab, dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Selanjutnya, bab 22. Yaitu gangguan kaum Quraisy terhadap sahabat Nabi. Nah, ini. Jadi tidak cuma Nabi yang diganggu oleh kaum Quraisy, tapi sahabat-sahabatnya Nabi juga diganggu. Nah, itu. Nah, nomor 1. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Nabi telah menjadi orang yang dimuliakan dan dihormati, mereka pun berhenti mengganggu beliau. Orang-orang Quraisy pun melihat Nabi kok malah dimuliakan, melihat Nabi kok malah dihormati. Nah, maka orang Quraisy itu berhenti mengganggu Nabi. Akan tetapi sahabat-sahabat Nabi itu yang diganggu. Mengapa mereka mengganggu sahabat Nabi? Yang pertama, karena mereka memang tidak menyukai Islam, karena hatinya ditutup oleh Allah. Yang kedua, mereka bertujuan agar imannya orang-orang Quraisy, agar imannya para sahabat Nabi itu lemah dan akhirnya kembali menyembah berhala. Nah, itu tujuannya. Nah, jadi ketika orang-orang kafir Quraisy melihat Nabi kok dimuliakan, dihormati, maka orang-orang Quraisy ganti mengganggu sahabatnya Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu nomor 2. Orang-orang Quraisy berganti mengganggu para sahabat Nabi, terutama mereka yang lemah dan tidak memiliki pembela. Nah, jadi orang-orang sahabat Nabi yang miskin, yang lemah, yang dia itu tidak punya jabatan, kedudukan, itu adalah target-target utama kaum Quraisy untuk diganggu. Nah, gangguannya juga seperti itu, keras, sangat keras sekali gangguannya. Nah, seperti itu. Terutama kebanyakan itu para budak yang diganggu. Budak. Kalau zaman dulu kan memang budak kan tidak memiliki, bahkan dirinya sendiri saja tidak merdeka. Dia tidak bisa melakukan sesuatu atas dasar kemauannya, karena dia budak, karena dia pembantu, bahkan lebih parah daripada pembantu. Nah, itu. Nomor 3. Tiap-tiap kabilah menyiksa orang yang masuk Islam dari golongan mereka dengan memenjarakan, memukuli, menahan bahan makanan dan minuman, sampai ada orang yang tidak mampu duduk dan tidak tahu lagi apa yang dia katakan karena dahsyatnya siksa yang dia terima. Nah, itu. Jadi berbagai upaya yang dilakukan kaum Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi. Mulai dari itu dipukuli orang-orang itu, sahabatnya dipukuli, mulai dari sampai menahan bahan makanan, seperti Bani Hashim itu dikucilkan selama 3 tahun, sampai ada orang yang tidak mampu duduk dan tidak tahu lagi apa yang dia katakan. Saking siksanya, saking beratnya siksa itu, tidak duduk saja tidak bisa, karena saking beratnya siksa itu. Kemudian halaman 47 nomor 4. Di antara orang-orang yang mereka siksa adalah yang pertama Bilal. Nah,
Bilal ini adalah seorang budak. Nah, Bilal ini seorang budak, yaitu budaknya Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf ini punya budak. Nah, pernah suatu ketika Bilal itu dikalungi tali di lehernya, kemudian diserahkan kepada anak-anak kecil untuk dikarak di pegunungan di Mekah. Nah, ini ada footnote nomor 14 ini anak-anak, footnote Bilal 14 ya mana. Kita baca 14-nya. Tuannya yang bernama Umayyah mengikat lehernya dengan tali, kemudian menyerahkannya kepada anak-anak kecil untuk dibuat mainan. Bilal terus mengucapkan kata-kata ahad, ahad gitu. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Umayyah lalu membawanya ke bebatuan kecil yang sangat panas, yang mana bila diletakkan sepotong daging di atasnya, maka matanglah daging itu. Jadi ada saking panasnya itu bebatuan itu, ketika diletakkan daging itu mateng. Nah, seperti itu. Nah, Bilal itu dibawa, disuruh tidur di atasnya. Kemudian dia menyuruh orang membawa batu besar untuk diletakkan di atas dada Bilal. Jadi diletakkan di atasnya batu besar. Seperti itu. Nah, dia berkata kepada Bilal, "Engkau akan tetap begini sampai mati, kecuali bila engkau tidak lagi percaya pada Muhammad." Nah, Bilal tetap pada pendiriannya hingga Abu Bakar membeli dan memerdekakannya. Nah, suatu ketika Bilal itu disuruh, "Kalau kamu mau kafir dari Muhammad atau memuji berhala-berhala kami, maka kamu bebas dari siksa saya." Nah, jadi seperti itu. Nah, akan tetapi Bilal itu kuat imannya. Dia cuma bilang ahad, ahad. Artinya Allah Maha Esa. Dia kuat imannya kepada Allah. Suatu ketika Abu Bakar itu lewat dan Bilal itu dibeli oleh Abu Bakar, terus dimerdekakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi ke halaman 47. Nah, ada lagi, yaitu yang disiksa Ammar bin Yasir. Nah, footnote nomor 15. Saudara lelaki, ayah dan ibunya. Nah, itu saudara lelaki, ayah dan ibunya. Jadi Ammar bin Yasir ini satu keluarga. Nah, footnote nomor 15 anak di bawah itu, nomor 15. Mereka menyiksanya dengan api sampai mati, sedangkan ayah dan ibunya tetap disiksa. Nah, itu. Jadi disiksa sampai mati. Nah, Ammar bin Yasir ini adalah budak Bani Makhzum. Jadi dia ini budak. Jadi kebanyakan yang disiksa itu budak-budak. Nah, dia masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Jadi satu keluarga itu masuk Islam. Nah, orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas membara, lalu menyiksa mereka. Diseret itu satu keluarga ke padang pasir terus disiksa. Ya, Nabi Muhammad SAW lewat waktu itu. Pas mereka disiksa, Nabi lewat. Terus Nabi berkata seperti ini, "Sabarlah wahai keluarga Yasir." Kan Ammar bin Yasir ya. Jadi Ammar itu punya bapak namanya Yasir. Itu satu keluarga disiksa. "Sabarlah wahai keluarga Yasir," kata Nabi. "Sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Jadi Nabi berkata kepada satu keluarga itu bahwasanya sabarlah karena tempat kalian itu ada di surga. Jadi ketika dia mati langsung mati syahid. Nah, seperti itu. Kemudian Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan itu, dan jadi ketika disiksa bapaknya Ammar namanya Yasir ini meninggal. Jadi pas disiksa itu meninggalnya. Kemudian ibunya Ammar, istrinya Pak Yasir ini namanya Sumayyah. Itu
di bonus tombak meninggalnya. Nah, ditombak sampai dia meninggal. Kemudian, nah bapak ibunya Yasir ini adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Jadi yang mati perang Badar, perang Badar, perang Uhud, para sahabat yang mati syahid. Ini secara orang yang pertama mati syahid ini, ibunya Ammar ini, namanya Sumayyah. Ibunya ditombak sampai mati. Wanita pertama yang mati syahid. Nah, kemudian Ammar itu masih hidup menghadapi penyiksaan yang sangat menyakitkan. Jadi batu panas diletakkan di dadanya dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang membara. Jadi pasir di padang pasir yang panas itu panas, tubuhnya digeletakkan, ditumpuki batu besar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian orang-orang mengatakan, kami tidak akan membiarkanmu kecuali engkau mencaci Muhammad atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza. Lata dan Uzza ini berhalanya. Akan tetapi Bilal itu terpaksa akhirnya. Dengan terpaksa, Ammar. Jadi Ammar itu, nah yang dikatakan ini, yang dikatakan seperti ini itu Ammar, bukan Bilal ya tadi ya. Jadi Ammar dikatakan dibilangin kalau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik, mau mencaci Muhammad atau mengatakan hal-hal yang baik pada berhala kami namanya Lata dan Uzza. Itu yang digitukan Ammar dan Bilal. Nah, maka dengan terpaksa Ammar itu memenuhi permintaan mereka. Nah, jadi terpaksa karena nggak kuatnya siksa. Maka Ammar itu mau menuruti perkataan mereka. Kemudian sampai akhirnya karena dia sudah mau memenuhi permintaan orang kafir Quraisy, maka dia dilepaskan. Terus dia datang kepada Nabi sambil menangis dan mengakui bahwa dia telah melakukan hal yang salah, yaitu dia kafir, di mulutnya kafir, tapi sesungguhnya di dalam hatinya itu dia beriman. Maka Allah menurunkan surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman atau dia akan mendapatkan kemerdekaan Allah. Jadi sudah orang yang sudah kafir setelah orang yang beriman, misalnya kita Islam terus keluar dari Islam, naudzubillah min dzalik, akan mendapatkan kemerdekaan dari Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap